Yang dia bocah iki. Paling Bosan? ambuh. Masih gila deh kayaknya. Itu? Bocah kayak. Oke. Cek. Girangnya. Cari-cari ke ketemu. Eh, Masya Allah, cari-cari di mana? Pengangguran sukses. Aduh. kok bisa loh tidur sama daun-daun sampai segitunya? Cari-cari, kirain di mana tidur di sini, Masya Allah. Ini lagi pusing. Ini kayaknya pusing. Pusing Kenapa? Gini ya. Soalnya gini Kang. Udah berapa hari ini gini lagi nganggur. Kok nganggur? Lah bisanya tumben nganggur. Biasanya bekerja. Tapi udah beberapa minggu yang lalu ya biasa. Tuh, udah semingguan lebih berarti. Kita lama gak ketemu tuh. Ya mending nganggur daripada dianggurin. Tapi kalau dianggurin enggak kan? Enggak. Tapi ya masuk galau-galau lagi loh sampai tidur bareng karo godong lo ya. Udah berapa hari itu gini. Udah mencoba mencari lapangan pekerjaan, udah lamar sana sini. Aduh, kebetulan seskang. Belum. Tunggu. Tunggu. Sampai kan bagian tuku rokok. Iya. Mana lagi apa tuh? Anak anak apa? Sekolah biasa toh. Oh, alah, biaya anak sekolah. Biaya. Lah kan enggak usah beli, Kang. Di situ ada, di motor gua ambil motor gue. 2 mingguan ya. Nah, itu di situ ada. Di dipecat apa di pengurangan apa kepiye? Betul ada pengurangan. Ikut. Ikut dirumahkan. Iya. Nah, aku korban yang di mana? Sambil minum. Belikan minum, kasihan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman. Pusing, saking pusingnya ya kadang kok tiduran. Cocok pokoknya. Ya wis piye. Belum ketemu lapangan pekerjaan yang baru gitu. Iya, tapi jangan tidur dong. Ya boleh lah tidur, kalau sehari 2 hari cukup lah. Ya masa nggak kerja lagi? Tidur 2 hari, tidur apa pingsan? Minum. Minum dulu. Siapa tahu Kang Mahfud ada lowongan, Pak Bos. Iya, bukan masalah gitu, Kang Fauzan. Kang Fauzan kan selama ini kan di pabrik toh. Iya. Itu kan ikut orang. Lah Kang Fauzan ada enggak yang disenengin, hobi barangkali jadi rezeki? Kayak ini Pak Bos sudah punya dari hobi juga. Hobi rokok dia. Iya. Jadi bos rokok. Saya sama kalian seneng elektronik, jadi tukang servis. Nah, soalnya kan dari dulu gini ya. Sampai itu loh seneng apa? Barangkali hobinya jadi rezeki. Yang jelas tapi jangan yang enggak jelas. Soalnya dari dulu kan terbiasa di pabrik gitu ya. Ya, ini intinya belum dapat itunya Ganti yang cocok. Berarti maunya di pabrik lagi. Ya sementara itu ya pikirannya kalau bisa dia rasa enak di pabrik, sudah terlalu nyaman dia. Berapa tahun tuh di situ? Wah, hampir 10-an tahun. Ya. Oh. Tapi kan ya terlalu nyaman. Sering nukang toh.
Bisa. Ya, Itu sih punya dulu. skill. Dulu, Lah ya, iya, Kenapa nggak dikembangin skillnya? gitu loh. Rezeki ki gini ya Kang Fauzan. Ini untuk Kang Fauzan khususnya ya, apalagi dan secara umum lah. Iya, iya. Saya juga dulu di pabrik saya juga. Iya, iya. Kalau kita kerja di pabrik, ya itu memang gaji pasti ada, Iya, iya, iya. tapi nominal juga pasti segitu. Anggaplah Iya, UMK iya. seberapa, Iya, iya, 3 juta, ya udah 3 juta sebulan. Cukup nggak cukup mikirnya ya? gini kan. Nggak cukup. Gini mikirnya yang pasti ya. Nah, hitungannya Iya. bulanan segini-gini. Wah, ini di pabrik sini Masuk. ini lah masuk. Iya. Gitu kan. Tapi kan itu kan sudah dari targetnya Iya. aturan perusahaan toh. Iya. Sampean bisa berkaca lah dari teman-teman yang lain. Kayak nih si Koko, Pak Bos, Iya. termasuk aku juga. Kan nggak di pabrik, di rumah. Ya memang kadang gajinya itu nggak punya gaji memang ya. Bayaran nggak seberapa, tapi bahkan kadang bisa lebih. Ya kalau mau punya penghasilan Gitu. banyak, ya effortnya harus banyak gitu. Tapi Ya. kalau hanya standar aja ya standar aja Selama ini biasa kan aja. pikiran saya kan yang kira-kira yang pasti ya gitu. Ya, pengennya yang pasti gitu ya. Sementara ya kan belum pernah mencoba yang lain. Tapi berdua kerja toh, istri juga kerja toh. Ya, iya sih. Iya berdua dia Kang. Kalau kita kan enggak gitu. Ya. Tapi ya istri kan ya masih alhamdulillah masih kerja kan. Masih kerja. Cuma ini loh yang kita itu ya bukan cuma Kang Fauzan sih saya kira. Kalau ada orang yang sudah biasa nerima gaji, kemudian kok drop tidak terima gaji, itu memang kalau ya kok. Ya, Dulu pukulan. dia juga sama, itu dulu ikut sama orang, saya juga sama ikut sama orang. Saking pusingnya wah, tidur Tapi ya mantep aja. Kenapa? Rezeki itu bukan cuma Uang, uang, apalagi istri. sudah punya. Loh, Tapi dari kejadian ini ya, adakah kiat-kiat khusus untuk contoh kata kita pengen sesuatu dengan kondisi kerjaan kita yang standar aja gitu. Itu kiat-kiatnya apa yang bisa diambil? Jadi nanti bisa buat contoh untuk Maksudnya Kang. kiat supaya penghasilannya Cara-caranya. cukup apa Iya. gimana? Ya maksudnya caranya bagaimana lah gitu. Ya kalau menurutku sih kalau penghasilan menurun ya kita turunkan juga kebutuhan kita. Artinya kebutuhan primer bukan kebutuhan primer ya. Artinya ego kita juga harus diturunkan gitu loh. menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Artinya kita ketika posisi lagi drop nggak perlu memaksakan diri kan gitu, apalagi berangan-angan yang terlalu tinggi Iya. kan gitu. Ada salah satu teman saya itu dia nggak kerja juga tapi selalu punya alasan, yang nggak punya kendaraan lah, yang nggak punya ongkos buat ngelamar kerja. Nah itu kan artinya dia nggak punya effort ke arah situ gitu loh. Nah kalau urusannya ke situ ya gimana kita bisa nolong gitu loh. Jangan dia sendiri nggak mau nolong dirinya sendiri, Bawaan orangnya kayak gitu itu. bawaan orangnya kayak gitu. Nah di kasusnya Kang Fauzan ini kan beda gitu loh. Dia mau walaupun faktanya tidur-tiduran di sini. Iya. udah Gitu coba kan. cari-cari itu. Ya dia ya pastinya sudah cari-cari ya. Udah berusaha tuh. Kecapean tidur sini mungkin ya kan, sampai kelihatan kakinya toh. Ya mungkin untuk menurunkan ego tadi, keinginan-keinginan yang harus bisa ditunda, walaupun sebenarnya pengen sekali gitu, mungkin bisa dengan cara ya waktu apa yang kita ngumpulin apa itu, yang dari kita bikin konten dan segala macam gitu Ya, kan. ya ikut sama kita aja lah. Itu memang ya bukan kerjaan ya. Kita ini kan juga punya konten YouTube gitu kan, TikTok. Tapi itu bukan kerjaan pokok. Kita kalau pas lagi kumpul, kita bikin konten. Itu juga bukan harapan banget, tapi itu bisa menjadi salah satu kegiatan. Minimal nggak stres gitu loh. Tapi tetap kita orang punya kegiatan di rumah masing-masing. Oke, kegiatan utama ada gitu ya Mas? Ada tetap. Cari kesibukan ya. Iyalah, sampean kan bisa Masukkan nukang. dikit-dikit ya. Udah nukangnya aja. Ya betul. Kalau Difokus. menurutku sih apapun itu cari pemasukan dulu yang utama, karena jenengan punya keluarga yang harus intinya itu. dikasih makan,
berapapun minta gini. jangan. Maksudnya kan anak minta gitu, Pak minta Berapapun hasilnya, entah itu ngojek, entah itu nukang, entah apa, cari penghasilan. Setelah itu cari kegiatan. Nah dari situ ya diharapkan nanti ya ada pemasukan tambahan dari situ. berarti Gitu. kalau cari kerja itu kan harus, maksudnya Triana kan intinya gimana ya? Kita harus punya apa? Semangat. Enggak, Modal. maksudnya kan kira-kira kita dibakat apa atau apa intinya asal atau gimana kan? Ya dari bakat tadi yang tadi sampaikan Kang Mul gitu. Kira-kira kan kita punya keahlian kecondong apa gitu, atau Ya temannya itu ikut itu atau ini gimana? itu bagus, cuman perlu waktu untuk mengembangkan skill itu perlu waktu. Beda Kalau dengan kan- yang sampean sudah bisa, Nah, gitu loh. dan Kalau- apapun yang bisa, artinya kebutuhan jenengan kan juga nggak bisa menunggu Iya, lama. harus. Beli beras, anak-anak sekolah, itu kan nggak bisa nunggu lama. Jadi lakukan dulu apa yang bisa dilakukan. Paling tidak kalau di bangunan itu kan ini ya, kan di setiap rumah tangga itu pasti ya ada aja kan, Nah. yang termit rusak lah atau apalah gitu. Nah, gini makanya Kang Fauzan kan punya jaringan, Heeh. pasti kan? Ya. Udah, kan sekarang nggak kerja nih, bikin status. Saya sekarang nerima kerjaan tukang. Udah minimal di status. Itu sebagai iklan loh. Nyadar enggak? Dan ikhtiar. Bikin dulu. Kan siapa yang bisa nukang? Bikin tuh status. Saya sekarang siap nukang di rumah. Ya, Itu salah satunya jaringan dari teman-teman. Mungkin loh. salah satu teman ada butuhin buat apa, Ah, bongkar kamar mandi karena atau apa. beberapa Bisa kan? kali saya dengar teman-teman yang pernah pakai jasa sampean itu puas. Gitu loh. Yang dulu itu ya. Lah iya, artinya apa? Sampean punya bakat di situ. Ketika sekarang sampean nggak lagi di pabrik dan sekarang banyak hari di rumah, sampean bikin status bahwa saya siap kerja nukang, itu pasti teman-teman banyak yang nyari. Kan dulu kan gini ceritanya kan, kalau kadang di bangunan kan kadang nggak pasti ya, Ya, kadang selesai belum dapat lagi. ya karena belum Gitu. dilakukan dengan serius gitu loh. Karena tadi pikiran sampean bahwa kerja di pabrik lebih pasti gajinya. Sementara di rumah khawatir tidak mencukupi karena kerjanya nggak continue kan. Kadang Tapi contoh yang lain sampean pasti sebagai tukang pasti punya teman. iya. Ternyata dia pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nah itu bisa jadi contoh. Iya. Gitu. Referensi lah kan. Ya ada kalanya lagi nganggur, sambangin lah temen kan gitu. Dia butuh apa kita bantu. Iyalah. Itu yang Itu pertama aja. punya bakat sudah ada, Iya. jaringan dimanfaatkan, gitu. Dan jangan khawatir. Saya kasih tahu, kebanyakan orang-orang yang kerja di sana-sana itu, pada akhirnya mereka nyaman kerja di rumah, kumpul sama keluarga. Iya. Betul. Pasti itu. Yang nggak Pada akhirnya. jauh aja pengen banget itu kumpul ya. ya nggak ada salahnya dicoba. Iya. Jadi ya siapa tahu jadi jalan rezeki ya. Gitu. Jadi kalau mau mengembangkan bakat, ya memang perlu waktu, harus sabar. Kadang yang kepikiran gini ya, seperti sampean ya, kayaknya banget kerja lewat. Tapi nggak punya bakat. Cuma pengen dong. Bos ya. Kamu Jam. Aku sampai sekarang itu punya pikiran kayak gini. Dulu waktu saya sejak masih muda sampai sebelum kemarin saya keluar sekitar 3 tahun yang lalu kan. Iya. Kalau memang saya itu ditakdirkan jadi orang kaya, saya sudah pasti kaya. Kalau ditakdirkan loh ya. Saya punya pikiran seperti itu. Sampai umur segini kok saya seperti ini saja. Oh, saya anggap ya mungkin memang segini, sekedar cukup. Pada akhirnya, kemudian saya berpikir, oke lah, dunia sudah tercukupi secukupnya. Saya kejar yang lain. Makanya saya keluar dari pabrik itu, ngulang di sekolah
swasta gaji berapa tuh paling cuma beberapa ratus ribu, Iya, iya. ya kan? Cuma itu tuh sama servis, nyatanya cukup saja. Iya sih. Karena itu, jadi orientasi saya sudah bukan lagi di uang, karena uang selama ini cukup seperti itu terus. Iya. Saya tambah orientasi dengan akhirat. Saya mulang di sekolah MI, sore di madrasah, ya seperti itu. Nyatanya sama aja hasilnya. Jadi gitu. Ini Kang, Umur sameh nekor mau sameh dikit terus. mumpung kita lagi diskusi, Iya. kumpul ini, sekalian tak tanya. Saya tuh kok punya pemikiran. Jadi gini, kita khususnya orang-orang Muslim ya, itu kan apa ya bahasanya, kita pasti ada usaha, ada tirakat untuk Ya. mencapai sesuatu itu ya. Usaha kita itu kan macam-macam. Mungkin ada yang sholatnya lebih daripada yang lain, ada yang puasa, ada yang sodakohnya jor-joran dan lain-lain gitu kan. Nah, pada akhirnya ketika hajat kita terpenuhi, ya, itu yang saya tahu sih pastinya ada salah satu amalan dari sekian banyak amalan yang kita lakukan itu yang gacor bahasanya. Oh, kayak ngeslot woy. Ya. Jadi ada satu amalan yang memang disadari atau enggak, justru itu yang membuat hajat kita terpenuhi gitu. Nah, pertanyaan saya itu, perlu nggak kita mencari amalan apa sih sehingga kita bisa menambah gacornya tadi gitu loh. Slot. Slot. Ini Mainan nanti- lu. jangan disebutin slot sini, nanti ikut-ikutan loh. Gacor. Bahaya itu. Enggak, Katanya gacor. artinya gini loh, amalan yang benar-benar mustajab, disadari atau enggak, ya kan? Itu perlu nggak kita cari, oh ternyata kok amalan yang ini yang mustajab, nah yang mempercepat. Nah akhirnya ketika kita tahu, oh berarti kita tambah ini, khusus yang ini aja kita tambah gitu loh. Oh. Bisa nggak kayak gitu? Itu akan jadi pengharapan yang besar karena amalan tadi. Kita ngamalin itu istiqomah istilahnya. Tapi setelah dapat, apa iya akan menjalani terus apa yang sudah kamu Yuk, amalin. Kalau kita tahu itu yang gacor, bahasanya gacor ya dalam tanda kutip. Kalau amalan itu yang gacor, ya tentunya kita perbesar lagi. Banyak. Kalau memang itu sodako, yuk kita perbanyak jor-joran sodako. Kalau memang itu cuman makanin nolongin kucing yang kecemplung got, ya kita cari kucing yang kecemplung got Tapi lagi. manusiawi juga sih kan. Iya kan? Pada saat kita pengharapan, ya kan, semua aja akan dilakukan. Semuanya akan dilakukan. Ya, Tapi kalau udah Semua itu kan urusan pengen rezeki lah. Kan? ya. Banyak, entah itu Al-Quran, entah itu hadis yang mempunyai fadilah keutamaan yang untuk memperlancar rezeki, Rezeki. ya kan? Ketika ada Al-Quran atau hadis yang menyebutkan dengan melakukan ini, membaca ini, rezekimu lancar, kita boleh melakukan itu, karena itu berasal dari Al-Quran, hadis, boleh. Apalagi kalau lewat seorang guru, bukan dari Al-Quran, dari baca buku langsung diamalkan. Nah, bahaya itu. Caranya kan nggak tahu, cara spesifiknya seperti apa. Jadi kalau kita tahu, kita kalau minta amalan, boleh minta seorang guru, diijazahkan istilahnya. Tapi juga ketika merasa itu gacor dengan amalan itu, ya kan, itu hati-hati juga. Kenapa gitu? Orientasinya nggak bagus, itu cobaan juga bisa. bisa saja. Ternyata Kan kita itu sering susah membedakan antara itu hak dan kewajiban. Maksudnya hak dan kewajiban gimana? Gak nyambung ya? Kok sampai hak kewajiban? nah, maksudnya mungkin barangkali jangan sampai itu terlalu berlebihan. Ini loh. Bahkan yang lain. Dari semua amalan itu, apakah yang gacor itu akumulasi dari semuanya? Atau
mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan tapi kita nggak sadari, tapi justru itu yang menjadi pemicu gitu loh, Ya. atau akumulatif dari semuanya. Makanya dalam amalia seperti itu, semua amalia itu pasti ada pahala. Amal baik lah ya, pasti ada pahala. Ketika kita mengira salah satu itu gacor, itu sama dengan menyepelekan yang lain. Nah, Ya kan? ya, masuk akal. Masuk akal tuh. Masuk akal. Padahal semua punya fadilah. Padahal yang lain dari Al-Quran, dari hadis. Nah, itu maksud saya. Ya kan? Nah, maka kalau kita melakukan seperti itu memang sangat berbahaya karena menyepelekan yang lain. Harus dibenahi pikirannya. Semua yang kita dapatkan itu adalah hasil dari semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Gitu. Bukan dari salah satu. Bukannya itu juga bahaya, Kang? Enggak, Itu berbangga diri dengan amalan kita itu kan juga bahaya. bukan persangkaan kita bahwa kebaikan ini adalah karena kita berbuat baik dengan orang lain. Enggak gampang memusuhi orang lain. Sehingga orang lain jadi gampang atur. Ada apa? Omset mau apa namanya? Transaksi, orang nyaman dengan kita. Enggak langsung ternyata. Cuma karena kita nggak sering marah-marah, orang nyaman sama kita, transaksi lancar. Sebab akibat. Kebetulan Ya. kita mengamalkan amalan A. Sangkanya dari amalan itu. Iya. Padahal orang lain akur dengan kita juga karena kita baik dengan mereka. Jadi jangan Tanpa menyepelekan kita amalan sadari. tanpa kesadari. Ya apa yang kita tanam kita tuai kan ngono itu. Iya. Tuh, kalau kebaikan yang ditanam ya pasti tumbuhnya baik lah. Nah, berarti kalau kembali lagi ke masalah Kang Fauzan tadi, Ya. berarti kan kuncinya gampang, Kang. Apa? Kalau dari jawaban Kang Ponsen tadi, Hmm. sampai tinggal melakukan hal-hal kecil aja yang kira-kira efeknya bisa besar. Nah, ya toh? Bukan Kecil, hal-hal efeknya kecil besar. juga. Ya, Semaksimal mungkin. minimal kita anggap kecil lah. Nolongin kucing kecemplung sumur kayak. Nah, Kalau nggak ada ya termasuk cari- saya kamu Jan. Sono kucing. Termasuk saya kamu Jan. Tolongin saya dong, Saya itu di rumah. hidup 100. Saya itu di rumah. Ada kucing nggak tahu punya siapa. Kucing tua. Itu matanya, telinganya udah penuh kayak gudi gitu. Bulunya rontok. Kasih makan. Tapi memang bukan kucing kita. Dia Liar, kalau pas jam kucing tertentu liar. dia minta makan di situ. Sering biasanya. Tapi nggak tahu punya siapa. Nah itu saya ngomong sama istri sambil makanin kucing. Ngomong tuh sama kucing. Cing, doa ke juga saya. Bisa kucing toh. diajak ngomong. Maksudnya apa? Doraemon. Sebenarnya saya mengajarkan ke istri berbuat baik kepada kucing pun itu pasti ada pahalanya. Karena itu adalah Maksudnya itu. Esensi dari perbuatan ngasih makan kucing adalah kasih sayang. kasih sayang. Tuh. Kan? Tapi itu ada pengharapan ya berarti ya Sama kucing. Ya, sama kucing. Maksud lu iya dong. Loh, iya. Sama Allah Iya. Enggak gini Kang. dan sama kucing. Kita ngomong sama kucing, Cing. Ya doain saya juga. gini. Baik kita Orang kalau punya harapan dengan apa yang dilakukannya, berarti dia belum yakin. Nah, ya kan? Ketika kita sudah yakin, kita udah nggak perlu lagi dapatnya apa. Ya, tinggal lakukan saja. Jadi nggak ada istilah, Cing, kamu tak makanin. Mudah-mudahan amal saya makanin kamu, rezeki saya lancar. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, kita nggak yakin sama Tuhan. Itu Loh, lah tadi dari contoh tadi ngasih makan kucing. Kang Fonsen harapannya apa? Kok minta doakan kucing? Saya cuma pegang satu orang yang menyayangi makhluk Allah. Allah pasti juga menyayangi kita. Fadilah. Wadilahnya itu. Termasuk saya di kelas juga anak-anak. Jangan sembarangan nyabut daun-daun. Hmm. Kamu boleh potong pohon, ranting-ranting, manfaatkan. Kalau enggak ya jangan. Apa maknanya fadilah apa kan? Keutamaan, Keutamaan, nilai lebih. nilai lebih. Dari nilai lebih kita ngasih makan kucing tadi akan berimpact baik. Pokoknya, amalan itu jangan cuma amalan, tetap usaha fisik ada. Amalan usaha batin. Artinya apa? Ketika kita usaha fisik, kita kan capek tuh, pikiran capek, badan capek. Kita berdoa,
itu mau nggak mau tetap ingat Tuhan. Nah itu bisa apa? Jadi harus meningkatkan sejalan kekuatan seiring, kita. jalan seiring ya. Iya. Udah berusaha, ya berdoa gitu. Kalau berdoa doa, ya. Minimal ketika berdoa kita kan ingat Tuhan, ingat Allah. Ya itu bisa apa? Menenangkan efek seharian kita itu kerja keras. Ya. Tapi bisa nggak sih? Bisa nggak? Ya ada kemungkinan kita itu gambling sama Tuhan. Kalau kamu Bisa, ngasih bisa. gambling, kamu nggak bersama Tuhan namanya. Bukan lah. Justru karena kita percaya. Mungkin capek. Gini, contoh kayak mungkin kayak di posisi Kang Fauzan ya. Misal cuma punya duit 5.000. Ini kalau dibeliin beras kurang. Kalau dikasih anaknya paling habis buat jajan. Ya kan? Ya. Akhirnya ya udahlah, tak kasihin pengemis saja dengan harapan nanti Tuhan ganti yang lebih besar. Itu kan gambling. Boleh nggak kayak gitu? Ayo. Nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Anak butuh makan kok. Sedekah paling utama ya di rumah dulu. Kalau contoh sampean itu kayak Imam Syafi'i, berangkat ngaji ada pengemis dikasih, nggak ada orang rumah, untuk dirinya cukup. Iya, masalahnya kan cuma punya duit cuma segitu-gitunya. Iya. Kalau mau nggak usah banyak-banyak, 5.000 ambil 100 rupiah aja, udah masukin kotak, itu juga sedekah. Kalau memang mau berbagi loh. Tapi dengan harapan akan diganti dengan yang lebih banyak. Ya itu wajar. Allah alam. Wajar. Mengharap imbalan itu wajar karena Allah juga memang menjamin sedekah itu memperlancar rezeki. Cuma kita seringnya fokusnya rezeki itu adalah uang. Iya. Padahal rezeki Iya. bukan cuma uang. Udara yang kita hirup ini loh. Orang kalau sakit paru-paru, satu tabung itu 150.000 berapa itu? Iya sih. Itu. Ketika kita kerja capek, nggak kaya, tapi sehat terus, rezeki. Iya sih. Orang kaya, uang MM-an, sakit, bisa makan apa? Iya, makan aja apa? Makan sate nggak boleh, nggak boleh, jeroan nggak boleh. Jadi sampean tidur pulas di sini tadi. Nikmat banget rezeki. Cuma kita yang memotong rezekinya. Silakan tidur lagi. Iya. Jadi kita memotong rezeki orang lain. Iya. Nah, nikmat. Kita berdosa. Kalau ada pun seandainya tangganya ada lowongan, ya info. Oh iya, siap. Ya kita saling info nanti. Info belum. Nah itulah maksud saya itu. Iya, saya ingat dulu saya waktu pertama kali kerja pabrik itu kan saya servis. Iya. Sekarang saya servis teman-teman yang lihat postingan saya ini, silakan di post ulang. Seperti itu. Saya punya teman misal 300. Iya. Kalau misal 300 orang ini membagikan ke teman yang lain. Bagian apa sih? Status. Apa itu? Screenshot kan. Apa itu? WA. Apa? Misal. Apa? Saya sekarang fokus di servis. Silahkan kalau mau servis hubungi nomor sekian. Oh. Di bawahnya saya kecepatan. Teman-teman yang mendukung saya mohon dibagikan di Coblos nomor sekian. di postingan masing-masing. Gitu. Jadi saya manfaatkan teman supaya teman juga menyebarkan ke teman-teman lainnya. Teman yang saya nggak kenal. Ya, karambol efek. Salah satunya seperti itu. Bagus. Ya pasti 1-2 ada yang nyangkut itu, pasti. Ya mungkin enggak. Pas posisi Ikhtiarnya udah ada, Pak. tidur, nah, banyak kebutuhan daripada tidur mending ya berusaha lah semaksimal mungkin. Jadi apapun yang bisa dikerjakan sekarang, apapun yang bisa menghasilkan, ya lakukan. Iya. Sambil ya kita kan nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Tapi ketika kesempatan datang, ya jangan disia-siakan gitu loh. Kadang Ini kita terlalu pusing, wah tidur. Ya wajar manusiawi. Sehari-hari boleh, tapi jangan seminggu. Wah, seminggu Pak, seminggu teman-teman. Kadang kan sok keras loh. Terus sampai lagi loh, orang kerja bingung, oh ini nggak bisa, itu loh orang tua modal sempritan, pakai dapat uang. Yang penting ego diturunkan. Temanku itu Kang, dia nganggur, anaknya butuh biaya sangu dan lain-lain.
Dia ke sawah nyari cacing, terus nyari lumut, dia bawa ke kolam, dijual, dapat uang. Oh iya ya, iya ya. Iya, kalau kita mau itu apapun bisa. Bisa. Oh, mungkin terlalu fokus nang apa itu efek Kecewa. lah kecewa. Ya, sampai jadi- belum bisa move on dari kerjaan. Iya iya. Padahal sampai-sampean mungkin lupa Iya. bahwa rezeki itu Banyak dimanapun ada. ada. Oke, siap. Ya, sekarang kalau mau tidur, Yo. silahkan dilanjut. Atau mau kita temenin ngerokok, ya? Atau mau kita Enggak nanti. Saya mau mancing. Ini mancing. mancing? Ayo Mel ya. Cocok. Daripada tidur. Iya. Kalau nggak dapat ikan, kita jaring. Bukan karena cari ikan, cari senang. Oke. Gas ayo. Bubar. Memang cara turu. Aduh. Apa itu?